Onyo diduga pernah ditampar. Nyo, kalau aku jadi kau tampar balik, Nyo. Tampar, tendang, injak. Ternyata main tangan ya, Nyo ya, mereka ya, Nyo ya. Pantesan kau keluar rumah ya, Nyo. Semuanya problematik deh satu keluarga ini sepertinya. Polemik keluarga antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini memasuki babak yang semakin panas dan mengejutkan publik. Kali ini sorotan tajam tertuju pada pengakuan mengejutkan dari veteran Peto alias Onyo yang diduga membongkar luka lama selama tinggal bersama Sarwenda. Lewat serangkaian ungkapan emosional di media sosial, Onyo akhirnya buka suara setelah sekian lama memilih diam. Putra angkat Ruben Onsu itu mengaku sudah tidak sanggup lagi memendam semua yang selama ini ia rasakan. Tante, stop dendam dengan ayah. Stop ajakin orang-orang untuk benci ayah. Stop sok jagoan seolah-olah punya rahasia. Dan tante gunakan tangan orang untuk bekerja dan lupa kalau banyak juga yang aku tahan-tahan untuk tidak aku ceritakan karena ayah melarang saya untuk membuka itu. Kalian begini karena mulut kalian sendiri. Kenapa nggak terima akan teguran dari Tuhan? Yang katain ayah duluan siapa? Yang seolah-olah hina sekali ayah di mata kalian, manusia yang tidak tahu berterima kasih. Anggap ini teguran dari kalian atas kesombongan kalian. Kalian selalu mengerahkan pendukung kalian untuk membenci ayah. Katain ayah, tante itu ayah kami. Dia tidak membalas kalian saat itu. Ketika hampir 2 tahun, kalian selalu atur untuk mematikan rezeki ayah. Dan ayah hanya diam. Yang paling gong ini, tante ingat ya, selama saya sama ayah dari dulu, ayah tidak pernah menampar saya atau pukul saya. Tapi kalau tante bagaimana? Jadi di sini Onyo ya menyerukan untuk stop dendam sama ayahnya ya, dan stop ajak-ajakin orang gitu kan, dan jangan memakai tangan orang untuk menghantam ayahnya gitu. Dan di sini Onyo itu menyatakan bahwa dia menahan emosinya, menahan ceritanya itu karena semata-mata menghargai ayahnya, karena ayahnya melarang untuk membuka semua itu. Dan menurut Onyo semua yang terjadi ya ini karena ulah kalian sendiri, mulut kalian sendiri. Dan Onyo juga berpesan di sini, kenapa nggak terima ini adalah teguran dari Tuhan gitu ya, yang dimana orang-orang itu tidak tahu berterima kasih. Dan mungkin ini adalah hukuman atas kesombongan-kesombongan yang dilakukan oleh mereka. Dan menurut Onyo sudah tahu dari lama mereka ini selalu mengerahkan pendukung ya, mengerahkan pendukung untuk membenci ayahnya, mengata-ngatai ayahnya gitu ya. Dan dia juga di sini menekankan bahwa itu sudah terjadi selama 2 tahun dan terpaan hinaan cacian buat ayahnya ya. Ayahnya sudah tahan selama 2 tahun. Dan pada saat itu mereka pernah mau mengatur untuk mematikan rezeki dari ayahnya. Dan menurut Onyo, ayahnya dengan sabar hanya diam. Dan yang terakhir, Onyo juga mengingatkan bahwa ya dia selama sama ayahnya tidak pernah ada sentuhan fisik, tidak pernah ada kekerasan, apalagi nampar gitu ya. Tapi di sini dia mempertanyakan gitu, apakah tapi kalau tante bagaimana? Apakah tante tidak pernah menampar saya? Jadi kalau dari konotasi ini sepertinya Onyo pernah mendapatkan kekerasan. Melihat situasi yang semakin liar, Ruben Onsu akhirnya dikabarkan mulai mengambil langkah serius. Sebagai seorang ayah, Ruben disebut geram lantaran persoalan ini kini sudah menyeret kondisi psikologis anak-anak. Tidak hanya itu, sederet fakta yang mulai bermunculan ini disebut sedang ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui kronologi sebenarnya dari konflik keluarga tersebut. Saya maksudkan ya, tapi nanti pihak kepolisian lah yang lebih enak menjelaskan ya. Ya kalau orang yang mengalami gangguan nggak akan bisa buatan seperti ini. Nggak pikir lah, pasti orang waras. Patut diduga orang waras. Oh mungkin dibalik sikap wajahnya kokoh, mungkin sekarang kalau untuk menyenggol anak nggak ada kata maaf. Nggak ada. Maju terus. Lanjut. Ingin Ya kalau maaf-maafan nanti nggak itu ya, nggak ada rasa kapok gitu. Nggak ada rasa kapok gitu. Aku nangis kemarin. Nangis. Karena aku bilang, kenapa Bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Dukungan yang besar baik dari KPAI maupun dari rekan-rekan sejawat advokat ya terkait dengan masalah hak asuh ya, hak asuh atas kedua anak tersebut, karena memang kita sampaikan anak-anak itu saat ini tidak berada dalam lingkungan yang aman ya. Jadi artinya kami melihatnya bahwa memang faktanya memang seperti itu ya. Nama Sarwenda pun kembali menjadi pusat perhatian publik. Banyak netizen mulai mempertanyakan sosok Sarwenda yang selama ini dikenal lembut dan sederhana di depan kamera. Tekanan publik yang begitu besar membuat Sarwenda
dikabarkan mulai ketar-ketir menghadapi berbagai tudingan yang berkembang usai pengakuan veteran viral di media sosial. Tak sedikit yang menilai apabila semua tudingan dan pengakuan veteran benar adanya, maka hal tersebut bisa berdampak besar terhadap persoalan hak asuh Thalia dan Tania. Publik bahkan mulai ramai membahas kemungkinan hak asuh kedua putri Ruben dan Sarwenda berpindah ke tangan Ruben Onsu apabila terbukti ada kondisi yang dianggap tidak sehat bagi tumbuh kembang anak-anak. Kasus Ruben Onsu dan Sarwenda kini bak bola panas yang terus menggelinding liar. Fakta demi fakta bermunculan dan membuat publik semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik keluarga yang dulu begitu diidolakan banyak orang. Di tengah kegaduhan ini, banyak netizen berharap persoalan keluarga tersebut segera menemukan titik terang. Karena di balik semua polemik yang terjadi, ada anak-anak yang tetap membutuhkan kasih sayang utuh dari kedua orang tuanya. Lu mau goblok lu game. Lu mau goblok lu game.